Orang kan sering kan hanya berkata dari mendengar, bukan melihat langsung. Ya sudah, profesi saya seorang planter dalam dunia perkebunan, ya yang namanya tantangan, challenge, ya itu harus dihadapi. Ya, kita tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak berani menghadapi tantangan ataupun challenge. Setidak-tidaknya melatih mental kita ini untuk terus berani berbuat sesuatu hal yang baru sehingga tidak membosankan diri kita gitu dalam bekerja. Bravo MSI, kembali lagi teman-teman, rekan-rekan kita masuk di podcast MSI. Hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, Pak Iwansah Putra Hasibuan. Boleh sedikit Pak memperkenalkan diri Pak? Oke, Tentang kegiatan sehari-harinya. saya perkenalkan diri dulu. Oke, iya Pak, silakan Pak. Saya nama Iwansah Putra Hasibuan. Kalau dalam hal pekerjaan, profesi, ya, saat ini masih menjadi seorang general manager di sebuah perusahaan swasta di perkebunan. Itu Pak ya. Ya. Sekarang anak-anak ada berapa Pak kita? Anak ya 3, putra 1 yang paling besar saat ini semester 7, kemudian putri saya dikaruniai ada 2 putri. Saat ini yang paling besar putri saya itu kelas 2 SMA, yang paling kecil itu SMP kelas 1. Oke Pak. Ini Pak kan kita dengar-dengar. Istri masih 1. Oh, satu ya istri ya. Ya kalau bisa jangan ada 2 Pak. Iya. Jadi Pak, kalau kita dari pengalaman Bapak tadi, Bapak seorang general manager Pak ya, GM lah dalam bahasa sehari-hari kita ya kan. Kira-kira Pak, kok bisa sih Pak memilih masuk ke perkebunan gitu? Kenapa tiba-tiba kok bisa mikirnya sampai ke kebun gitu kan? Kira-kira ada pengalaman Pak? Jadi awal mulanya saya memang ya, keluarga saya ya, termasuk orang tua saya, paman saya itu sebagian besar dia berlatar belakang, beliau itu dari pertanian. Bapak saya, orang tua saya itu seorang penyuluh pertanian. Begitu juga paman saya dan kemudian ya bapak tua saya kan. Nah, itu pun dari pertanian. Jadi mungkin gen itu mengalir ke saya sehingga saya pun ya mengambil dulu itu sekolah SPMA. Saat itu masih ada kita yang namanya SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas. Nah, jadi setelah selesai saya lihat kalau untuk menjadi ya pegawai negeri pada saat di masa saya itu kan ya masih cukup sulit. Tetapi saya lihat dalam dunia perkebunan memiliki sebuah ya, potensi yang cukup baik dalam hal perkembangan karir, dan saya perhatikan pun pada saat itu mereka yang berkecimpung ataupun berprofesi di dalam dunia perkebunan ya taraf hidupnya ya lebih baik gitu dibandingkan ya kita bukan istilahnya menjengkelin profesi yang lain kan, cuman pada saat itu masa itu ya saya lihat seperti itu bisa menjanjikan ya ekonomi yang lebih baik yang di dunia perkebunan. Jadi memang motivasinya salah satunya karena memang dari darah lah Pak ya. Iya. Jadi memang darah pertanian itu turun. Sehingga Bapak pun berkecimpung di situ Pak ya. Jadi kan gini Pak, kan banyak sekarang nih Pak orang-orang muda gitu kan yang mengambil sekolah di pertanian. Nah, tetapi Pak, ketika mereka sudah selesai kuliah, kadang-kadang untuk masuk ke dunia perkebunan itu cukup sulit karena mereka membayangkan mungkin gitu kita tamat sarjana, nah, kita langsung kalau bisa posisinya langsung enak nih gitu Pak.
Kalau boleh Pak cerita Pak, ini Bapak kan sudah Ya, selesai sekolah dari pertanian, kemudian kira-kira pengalaman hidup Pak, hingga dari awal hingga sekarang sampai karir Bapak sebagai seorang GM salah satu perkebunan Pak. Mungkin ini menjadi motivasi kita nih orang-orang muda nih. ya, memang benar. Sering orang anak zaman sekarang itu ragu-ragu mengambil di dalam dunia perkebunan karena ya konteks tanda kutip dalam dunia perkebunan itu kan tempatnya sunyi, sepi. Dan kemudian konteksnya mereka berpikir cara kerja di dunia perkebunan ini berbau dengan ya tradisi kolonialisme Belanda. Dulu kan begitu kan. Nah, ya kan padahal ya seiring zaman terjadi perubahan, manajemen perkebunan ini ya sudah lebih modern dan lebih humanis kan begitu. Tidak ya berbau konteks yang seperti dibayangkan mereka. Jadi awal mula saya berkecimpung di dunia perkebunan itu tahun 98. 98 Pak ya. Ya, 98. Kita masih SMP itu Pak. 98 berkecimpung di situ. Ya, pertama kali profesi saya itu ya seorang mandor. Mandor Pak ya. Mandor. Bukan Mandor. langsung jadi manajer Pak ya. Bukan. Bukan ya, jadi mandor. Mandor. Mandor tahun 98 memang ya kita ataupun saya itu ada beberapa orang kami mandor di sebuah perusahaan swasta di Riau. Kita memang saat itu diberi kesempatan di masuk pusat pendidikan pelatihan perkebunan selama 6 bulan. 6 bulan Pak ya. Nah, tapi karena mungkin ya sudah niat saya serius di dalam dunia perkebunan, 3 bulan saya selesaikan dan saya langsung penempatan menjadi mandor. Jadi mandor di tahun 98, setahun jadi mandor, kemudian naik karir saya menjadi mandor 1, kemudian 1,5 tahun jadi mandor 1, naik karir saya menjadi seorang staf asisten dan seterusnya. Itu setelah berapa tahun Pak? Dari mandor ke jadi asisten itu berapa tahun Pak? 2,5 tahun. 2 tahun setengah yang sama. Iya. Lama juga Pak ya. 2,5 tahun lah itu. Jadi saya dari mandor sampai menjadi asisten. Nah, jadi menjadi mandor itu 1 tahun, nah, mandor 1 itu 1,5 tahun, habis itu menjadi seorang asisten. Memang banyak yang level-level saya ketika saat itu tidak percaya diri. Ketika menjadi mandor akan menjadi sebuah jenjang karir yang terus sehingga sampai ke posisi saat ini yang saya bisa raih kan begitu. Tetapi itu kuncinya semua ya keseriusan kita saja gitu dalam menekuni profesi. Dan satu lagi ya yang paling perlu dijaga. Jadi Pak, selain pengalaman Bapak tadi di Riau ya, tapi saya dengar-dengar nih Bapak pernah juga nih pengalaman di Kalimantan. Kan gini Pak, banyak nih orang-orang muda ketika tamat dari kuliah mau cari kerja di Kalimantan tapi kurang berani dia Pak gitu. Boleh cerita sedikit Pak pengalaman di sana Pak? Oh. Jadi saya memang mulai di Kalimantan itu tahun 2010. 2010 Ya, 2010 akhir. Ya memang ya pada saat itu kalau kita hanya dengarkan cerita omongan orang pada saat itu ya kan, oh Kalimantan dengan masalah peliknya, sosial budaya kan begitu kan, kemudian ya bisa tanda kutip katanya ya penduduk lokalnya susah diatur dan sebagainya ya kan, dan bla bla sebagainya lah kan ya, dengan konotasi negatifnya. Ya kita kalau ya berpikir secara negatif ya kita tidak akan pernah berani mencoba. Dan pada saat itu niat saya ya sudah. Pada saat saya pun pertama kali terjun di dunia perkebunan, saya itu kan di Riau tahun 98. Dan pada saat itu pun ya konotasinya pun ya di Riau itu pun ya dianggap sesuatu hal yang ya bahasanya orang Medan mengatakan tertinggal dibandingkan Medan. Medan Pak ya. Ya, kenyataannya ya tidak ketika kita terjun. Ya, begitu juga saya ketika saya terjun ke Kalimantan.
ternyata tidak seperti yang diceritakan orang. Orang kan sering kan hanya berkata dari mendengar, bukan melihat langsung. Jadi ketika niat saya itu, ya sudah, profesi saya seorang planter dalam dunia perkebunan, ya yang namanya tantangan, challenge, ya itu harus dihadapi. Ya kan? Kita tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak berani menghadapi tantangan ataupun challenge. Setidak-tidaknya melatih mental kita ini ya untuk terus berani berbuat sesuatu hal yang baru sehingga tidak membosankan diri kita gitu dalam bekerja. Jadi saya berangkat 2010 akhir, oh ternyata memang ya saat itu saya di Kalimantan Barat. Oh, Kalbar Pak ya? Kalbar. Ternyata tidak seperti yang dikatakan orang. Ya karena kan Pak sempat juga nih ada kejadian-kejadian yang sampit lah waktu itu kan. Iya. Ya sehingga orang agak ketika berkata mau kerja di Kalimantan cukup berpikir keras juga gitu Pak. Gitu. Ya. Memang ya pada saat itu seperti itu yang katanya ya suku Dayak. Ternyata tidak. Karena saya yakin, ya maaf bukan bahasanya bahasa nasionalis, tapi saya yakin yang namanya pribumi Indonesia tetap mempunyai budaya ketimuran yang lembut hatinya gitu. Tetap kita dari walaupun kita dari luar daerah kita tetap diterima Pak ya. Diterima, mereka ya welcome. Yang penting apa yang menjadi hak-hak dasar mereka ya jangan kita ganggu. Adat istiadat mereka jangan coba kita tabrak. Ketika kita sudah datang, kita say hello, kita jumpain mereka satu-satu. Ya termasuk ya kalau di Kalbar itu kan ada istilah Demang, Temenggung, kan begitu kan? Ya kita jumpain. Ya ternyata mereka ya welcome. Nah, itu. Berarti Pak kalau kita di dunia kebun bukan monoton aja kita di dalam kebun, ternyata perlu juga kita bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kebunnya Pak ya. Itulah seninya dalam dunia perkebunan. Jadi di situ saya itu tambah tertantang di dalam dunia perkebunan. Ternyata kita bukan hanya bicara teknis tanaman saja. Kita harus juga bisa memanage budaya sosial di sekitar kita gitu. Sehingga kita bisa kerja itu ya fokus mengurusin tanaman kita, sehingga ya masalah-masalah eksternal pun ya bisa kita selesaikan dengan win-win solution kan begitu. Nah Pak, ini sedikit ke apal Pak, karena tadi Bapak bilang bukan hanya di teknis gitu Pak. Jadi kita mau bertanya sedikit tentang teknis nih. Jadi kira-kira Pak, supaya kita sebagai planter lah, khususnya asisten di lapangan itu supaya enjoy, kemudian supaya tetap bertahan dengan segala tekanan. Kalau kita lihat sekarang kan Pak, tekanan-tekanan dalam pekerjaan perkebunan cukup tinggi Pak. Kita dituntut hasil yang tinggi, cukup dituntut hasil, kemudian manajemen manusia. Kira-kira ada nggak Pak tips-tipsnya Pak untuk kita orang-orang muda supaya kita tetap bisa jadi motivasi buat kita untuk kita bersaing di dunia perkebunan Pak? Jadi sebetulnya baik di dunia perkebunan ataupun profesi yang lain itu hampir sama saja rumusnya. Pertama, kejujuran. Yang kedua, kita harus berani kerja keras. Yang ketiga, ya kita harus juga ya bahasanya itu ya harus cerdas kan begitu. Ya. Jadi dalam hal kejujuran itu yang paling utama. Kenapa jujur itu paling utama? Kalau kita jujur, pasti akan memberikan hasil yang baik. Itu dulu. Jadi kata orang, wah ada juga orang yang berhasil tidak jujur. Kalau orang tidak jujur, sudah pasti dalam konteks, jangankan dalam hal ya sifatnya materi, orang yang kerjanya tidak jujur pasti akan menjadi malas. Kenapa? Dengan ketidakjujurannya dia akan menutupin rasa kemalasan dia dalam bekerja, sehingga tidak akan tercipta kerja kerasnya.
cerdasnya pun ya cerdas bukan untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya, tetapi cerdasnya dipakai kan untuk ketidakjujuran itu. Itu dia Pak ya. Itu saja sebetulnya. Lalu Pak, untuk ini Pak, kan kita jujur kemudian bekerja keras gitu Pak. Tapi kan memang kita dituntut juga untuk kalau di perkebunan ini kan salah satunya untuk mencapai target kita, yaitu target produksi gitu Pak. Jadi selama pengalaman Bapak mulai dari asisten sampai sekarang menjadi GM, mungkin sudah banyak pengalaman Pak. Ya, di dalam dunia perkebunan itu sendiri, kira-kira apa sih yang dibutuhkan Pak untuk mencapai target itu? Misalnya, apakah hanya melulu panen, atau semua harus diikuti Pak step-stepnya gitu Pak? Semuanya itu harus diikutin step-stepnya. Kalau dalam dunia tanaman ya, itu dari awalnya, dari bibitannya itu harus kita ikutin ya. Karena kalau dasarnya bibitnya tidak baik perlakuannya, nanti kita tidak akan bisa mencapai produksi yang baik. Setelah itu, setelah kita lakukan proses pemeliharaan tanaman, itu pun ya harus standarnya harus kita dapatkan kalau untuk ingin mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga dalam hal produksinya. Tetapi itu semua, itu ada sistemnya yang harus kita kuasai, kan begitu. Ya dari perencanaannya, ya kalau bahasa mungkin ya ada orang menyebutnya PDCA, plan, do, ya kan, control, actuality, ada yang namanya POAK, kan begitu Iya, kan. betul, Pak. Jadi semuanya itu memang ya perencanaan dulu. Habis itu yang paling, setelah kita buat rencana, sering yang menjadi kelemahan. Rencana hanya tinggal rencana, tetapi kita tidak fanatik untuk merealisasikan rencana kita. Di dalam hal do-nya ataupun merealisasikannya, itu ya ada saja sih permasalahan yang terjadi. Ya di sanalah kita lakukan evaluasi dan evaluasi, kan begitu. Untuk agar perencanaan itu bisa terrealisasi sesuai dengan apa yang konsep yang kita buat. Nah, Gitu Pak ya. itu. Berarti ada perencanaan, kemudian evaluasi. Nah, jadi mungkin inilah kegiatan-kegiatan yang perlu berulang-ulang kali dikerjakan Pak ya. Benar. Jadi hari ini gagal, kita evaluasi, kita lihat rencananya, kita rencanakan kembali, lalu dievaluasi kembali. Ya. Itu Jadi yang harus itu Pak ya. dilakukan. Jadi Pak, tentunya Pak sudah berapa tahun lah kira-kira Bapak di dunia perkebunan ini Pak? Kalau saat ini ya 98, ini 2024, ya sudah 26 tahun. 26 tahun Pak ya. Itu kalau anak remaja udah bisa menikah itu Pak. Sudah udah Betul. udah masuk ke usia apalah, remaja menjelang dewasa. Dewasa ya. Itu kalau dalam istilah kita Pak, 25 tahun itu pesta peraknya Pak. Pesta perak. Kalau 50 tahun itu goal. Ya. Tentunya Pak dalam 25 tahun lah, 26 tahun Bapak berkecimpung sebagai profesional kelapa sawit. Kira-kira Pak, ada tidak pengalaman yang titik terendah buat Bapak? Tentunya kan nggak semulus atau seindah yang kita bayangkan begitu Pak kan? Ada. Ya, titik terendah itu ada. Ya, yang sering membuat titik terendah kita itu ya ketika kita ya saat itu saya ada dipromosikan untuk menjadi seorang manajer. Tapi ada sesuatu hal yang di luar ya perencanaan kita, insiden ya dalam tanda kutip ya alat berat kan begitu, mengalami insiden ya dia terbenam sehingga itu dianggap sebuah nilai yang tidak baik kan begitu. Ya, selain itu ada isu-isu yang beredar kan begitu. Tapi saya di situ mengambil evaluasi. Ya, kalau memang kita ya berusaha, tetapi kalau memang sudah belum saatnya, pasti ada aja. Tetapi itulah yang membuat kita untuk mengevaluasi, belajar agar kerja itu lebih teliti dan lebih hati-hati.
Sehingga jangan hal kecil membuat ya apa yang sudah kita kerjakan, prestasi itu akan meruntuhkan prestasi kita. Walaupun ya terkadang itu akan terjadi kepada siapapun, kan begitu. Kecewa pada saat itu. Tetapi ya setelah saya evaluasi diri, ya udah saya move on. Ya ternyata hanya hitungan 6 bulan itu dapat lagi Pak ya. ya, posisi itu kan begitu. Nah, itulah dia. Itu yang pernah kecewa. Kemudian ada juga ya masalah-masalah eksternal yang sehingga ya membuat rasa nyaman keluarga di kebun itu ada terjadi. Ya cuman ya gimana caranya kita, ya karena kita laki-laki sebagai kepala rumah tangga meyakinkan kepada keluarga kita bahwasannya inilah profesi kita dan pastikan keluarga kita itu adalah hal yang ternyaman mereka akan dapatkan. Berarti motivasi keluarga itu perlu juga Pak ya? Perlu, sangat perlu kita sekali. Bekerja di perkebunan ya? Sangat perlu sekali. Karena kalau di keluarga kita dalam bekerja ini, di keluarga saja kita sudah tidak nyaman, otomatis itu akan mengganggu ide-ide kreatif kita untuk bekerja sehari. Baik Pak, mungkin pengalaman cukup banyak lah Pak dunia perkebunan ini Pak. Jadi terima kasih memang atas waktunya. Kira-kira Pak, buat kita lah orang-orang muda, khususnya generasi milenial lah Pak, kami kira-kira ada Pak pesan-pesan buat kita anak-anak muda, kemudian buat adik-adik kita mahasiswa juga nanti yang ke depan mau terjun ke dunia sawit, supaya mereka termotivasi Pak ke depannya Pak. Sebagai orang tua kami lah Pak, boleh mengasihkan nasihat. Jadi kalau menurut saya sih ya, supaya kita jangan takut lah di kebun gitu Pak. dalam dunia perkebunan itu nyaman atau tidaknya bukan orang lain yang menciptakan, diri kita yang menciptakan. Setiap proses pekerjaan apabila kita ikuti dan setiap permasalahan kita hadapi dan kita hadir ketika ada permasalahan tersebut dan bisa kita selesaikan, satu, itu akan menambah ya knowledge kita, pengalaman kita, dan mungkin tidak akan kita dapatkan di dalam dunia pendidikan formal. Sehingga di dalam dunia perkebunan ini tidak akan membosankan bagi kita. Tapi kalau kita yang sering jadi masalah sekarang, sering ketika ada permasalahan, kita belum apa-apa sudah menyalahkan orang lain. Sehingga kan susah kalau merubah orang lain. Yang pertama harus kita dulu rubah diri kita, sehingga kita terus termotivasi. Setelah kita sudah berusaha seperti itu, jangan lupa. Ada tadi juga yang terakhir yang seharusnya yang saya sampaikan juga untuk supaya sukses dalam perkebunan. Ya, berdoa. Oh, berdoa Pak ya? Ya iya, semua menentukan yang Maha Kuasa. Betul Pak ya? Berdoa kita. Kita boleh berencana Pak, tapi yang kuasa menentukan Pak ya? Berdoa. Kejujuran kita itu tidak akan ada artinya, kerja keras kita itu tidak akan ada artinya kalau tidak didukung kedekatan kepada Tuhan kita. Berdoa agar apa? Setiap permasalahan yang ada, pressure yang ada, kita akan menemukan ketenangan. Ketika sudah kita tenang, pasti akan timbul solusi yang baik. Tapi kalau udah panik, jangan pernah berharap dapat solusi yang baik. Terima kasih Pak Iwansah Hasibuan Pak. Oke, sama-sama. Kita doakan selalu sehat terus. Amin, amin. Jadi teman-teman MSI, sampai sini dulu bincang-bincang kita dengan Pak Iwansah Putra Hasibuan. Semoga podcast hari ini bermanfaat buat kita. Jadi mari kita jadikan pengalaman dari Pak Iwansah Hasibuan menjadi guru buat kita. Bravo MSI. Bravo MSI.